Bismillah, kita mulai ya pelajaran kita tentang patologi ya. Kita awali dulu sebelum kita melangkah ke selanjutnya adalah kita pelajari dulu dasarnya. Jadi kita matangkan dulu dasar tentang patologi ini. Patologi apa sih patologi itu? Patologi itu asalnya dari bahasa Yunani, dari kata pathos yang berarti penderitaan dan juga logos yang artinya ilmu. Secara gampangnya, simpelnya patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Patologi ini khusus merangkum ilmu dasar dan praktis klinis yang khusus untuk mempelajari perubahan struktural, biokimia, fungsional, sel, jaringan, dan organ yang mendasari penyakit. Jadi bagaimana perubahan struktur ini dari normal menjadi tidak normal pada sel, jaringan, atau organ yang mendasari dari adanya suatu penyakit. Jadi sebelum kita mempelajari patologi ini, kita harus mempelajari dulu tentang fisiologisnya, bagaimana anatomi, biokimia, dan fisiologi dari sel dan jaringan serta organ. Dari situ kita akan tahu, oh ketika sel, organ, atau jaringan ini normalnya seperti apa, sehingga kalau tidak normal kita juga tahu, oh akhirnya ini tidak normal. Kenapa bisa tidak normal? Ini bisa kita pelajari di dalam patologi ini. Ada 4 inti yang kita pelajari di dalam patologi ini. Yang satu tentang etiologi, yang kedua patogenesisnya, yang ketiga perubahan morfologi, yang keempat manifestasi klinis. Etiologi itu apa? Etiologi adalah penyebab penyakitnya. Jadi hal yang mendasari terjadinya suatu penyakit. Bisa karena infeksi, bisa karena sebab kimia, fisika, atau hal yang lain yang menyebabkan perubahan dari struktur, biokimia, dan fungsional dari tubuh tersebut. Selanjutnya adalah patogenesis. Patogenesis adalah suatu mekanisme dari perkembangan penyakit. Jadi perkembangan dari terjadi masuknya etiologi tadi, penyebab penyakit tadi, ketika mengganggu dari sel, mengganggu dari organ, mengganggu dari jaringan, akhirnya terjadinya perubahan morfologi tadi ya. Sel dan jaringan yang lurus, perubahannya terjadi perubahan karena adanya bibit penyakit tadi. Terus yang selanjutnya, setelah terjadi perubahan sel dan jaringan, akan menimbulkan suatu manifestasi atau perubahan dari morfologi manifestasi dari tubuh kita, sehingga kelihatan misal ada demam atau ada batuk, ada tubuh kita panas, ada perubahan warna kulit dan lain sebagainya karena adanya perubahan yang diakibatkan oleh masuknya suatu penyebab penyakit tadi. Ya, ini adalah suatu gambaran. Dari sinilah konsep patologi itu kita pelajari. Adanya suatu normal sel. Di sini adanya homeostasis atau normal sel. Tubuh kita keadaan normal ini, dalam keadaan tidak ada gangguan, ada dalam keadaan normal sel ini, suatu keadaan homeostasis. Terus ketika ada stres atau gangguan dari luar yang menyebabkan stres pada sel, itu sel akan berusaha beradaptasi. Ada mekanisme tersendiri yang membuat sel itu beradaptasi. Ada kalanya stimulus ini terus menerus yang menyebabkan bibit itu datang terus menerus, akan mengganggu sel terus menerus. Akhirnya sel tidak bisa beradaptasi sehingga terjadilah suatu yang dinamakan cedera sel. Ketika stimulus itu berhenti atau tidak melakukan stimulus lagi, sel bila keadaannya masih bisa reversible, dia akan reversible injury dan akan menjadi normal kembali. Cederanya akan kembali ke dalam hal yang normal. Tetapi apabila sel sudah sampai batas tidak bisa reversible, tidak bisa kembali normal, dia akan menjadi irreversible injury, sehingga sel akan menjadi nekrosis atau mati, kematian sel. Ada nekrosis, ada apoptosis. Apoptosis ini adalah suatu kematian sel yang terjadwal. Jadi
ketika terjadi suatu reversible injury, si sel ini akan mati secara perlahan dan akhirnya mati juga, tapi tidak langsung. Dia akan punya waktu nanti sekian akhirnya mati. Nah, ada jenis-jenis penyebabnya dan ada responnya. Perubahan rangsang fisiologis dan ada adaptasinya. Salah satu peningkatan permintaan, jadi hiperplasi dan hipertrofi. Misalkan ketika ada suatu infeksi di suatu daerah, maka tubuh akan merangsang untuk memperbanyak dari sel-sel yang melakukan pertahanan tubuh kepada infeksi, akan memproduksi banyak sel darah merah dan imunoglobulin dan antibodi untuk melakukan pertahanan pada infeksi, sehingga akan terjadi hiperplasi dan hipertrofi dari banyaknya sel yang dibutuhkan untuk melawan infeksi tersebut. Yang selanjutnya adalah kekurangan nutrisi atau penurunan rangsang. Ini bisa menyebabkan atrofi. Contohnya adalah ketika ada orang yang kekurangan protein, itu ototnya akan menjadi atrofi, akan mengecil karena sel-sel protein yang ada di dalam otot akan diambil oleh tubuh untuk kepentingan yang lain. Juga bisa karena penurunan rangsang. Misal pada orang yang lumpuh, itu karena tidak digunakan ototnya, makin lama ototnya akan atrofi atau mengecil. Ada iritasi kronik dengan agen fisik ataupun agen kimia. Ini bisa metaplasi, ini bisa menjadi cancer juga. Terus penurunan suplai oksigen, adanya rangsangan kimia atau infeksi bisa menjadikan cedera sel. Ini yang atas ini yang adaptasi sel, berarti dia masih bisa beradaptasi. Yang ini jejak sel, ini sudah cedera, akhirnya benar terjadi cedera sel. Ini bisa akut atau sementara, bisa menjadi kronis. Ketika akut, ini biasanya cederanya reversible, terjadi perubahan sel seperti itu. Bila cederanya menjadi reversible, ketika akut, ketika cederanya reversible akan menjadi kematian sel. Tapi ada juga perubahan metabolik bawaan didapat atau cedera kronis. Ini yang bisa terus menerus terakumulasi. Ada juga cedera yang sepanjang hidup, ini akhirnya mengakibatkan penuaan sel. Demikian tentang konsep dasar patologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.